Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Muhammad Agung Setiawan dari kelompok 1 akan memaparkan salah satu sub materi dari kelompok kami, yaitu mengenai metode dalam menilai keputusan investasi. Ya, langsung saja. Dalam berinvestasi, agar investor dapat menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa mendatang, investor dapat melakukan analisis kelayakan investasi terlebih dahulu. Analisis kelayakan investasi sendiri dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi yang mendasari pengambilan keputusan diterima atau tidaknya investasi tersebut. Jadi, sebelum mengambil keputusan investasi, penting untuk dilakukan analisis kelayakan investasi agar dapat mengetahui risiko dan kegiatan investasi yang tidak menguntungkan. Berkenaan dengan metode menilai keputusan investasi, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, metode Accounting Rate of Return atau metode ARR. Yang kedua, metode Payback Period. Yang ketiga, metode Net Present Value. Yang keempat, metode Internal Rate of Return. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu metode Profitability Index. Dari beberapa metode yang saya sebutkan tadi, salah satu yang menjadi fokus saya pada pembahasan kali ini yaitu metode Accounting Rate of Return. Metode yang dalam bahasa Indonesia ini biasa disebut sebagai tingkat pengembalian akuntansi pada dasarnya merupakan metode penilaian kelayakan investasi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari suatu investasi. Adapun tingkat keuntungan dapat dihitung sebagaimana pada rumus, yaitu Accounting Rate of Return atau ARR sama dengan Adapun contoh kasus dari penggunaan metode ini yaitu sebagai berikut. Di mana PT Duta merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 750 juta rupiah, di mana sebesar 100 juta rupiah dari dana tersebut merupakan modal kerja dan sisanya modal tetap dengan nilai residu diperkirakan sebesar 150 juta rupiah dan mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Proyeksi penjualan selama usia ekonomis diperkirakan sebagai berikut, di mana tahun pertama sebesar 400 juta rupiah, tahun kedua sebesar 450 juta rupiah, tahun ketiga sebesar 500 juta rupiah, tahun keempat sebesar 550 juta rupiah, dan tahun kelima sebesar 600 juta rupiah. Struktur biaya pada proyek ini adalah biaya variabel 40% dan biaya tetap tunai selain penyusutan sebesar 20 juta rupiah per tahun, pajak yang diperhitungkan sebesar 30% dan return atau tingkat pengembalian yang diharapkan sebesar 18%. Pertanyaannya, dari data tersebut, apakah proyek investasi tersebut layak untuk dijalankan? Ya, selanjutnya, untuk menyelesaikan pertanyaan dari kasus ini, kita kembalikan ke rumus, di mana rumus dari metode ARR ini yaitu ARR sama dengan
rata-rata earning after tax atau rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan rata-rata investasi dikali 100%. Jadi, langkah awal dalam penyelesaian kasus ini, pertama-tama kita lakukan pencarian terhadap laba setelah pajak. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel yang telah saya sediakan, bahwa laba setelah pajak sebagaimana pada tahun pertama dapat diperoleh dengan cara mengurangkan pos penjualan dengan total biaya sehingga menghasilkan laba sebelum pajak. Dan selanjutnya, laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak yang telah ditentukan sebesar 30%. Sehingga menghasilkan laba setelah pajak. Adapun nilai dan nominal pada tabel yang saya sediakan ini, bahwa mata uang yang digunakan yaitu rupiah dengan satuan juta. Adapun masing-masing tahun yang telah ditentukan, laba setelah pajaknya itu pada tahun pertama 84.000, tahun kedua 105.000, tahun ketiga 126.000, tahun keempat 147.000, dan tahun kelima 168.000. Dan setelah kita mengetahui laba setelah pajak, kita kembali mencari nilai dari rata-rata investasi, di mana nilai rata-rata investasi diperoleh dari perencanaan anggaran proyek investasi dijumlahkan dengan nilai residu dibagi 2. Adapun perencanaan anggaran proyek investasi dari contoh kasus ini sebesar 750 juta rupiah ditambah dengan nilai residu yaitu sebesar 150 juta rupiah dibagi 2. Dan setelah memenuhi kriteria untuk dimasukkan ke dalam rumus, maka ARR sama dengan 84.000 ditambah 105.000 ditambah 126.000 ditambah 147.000 tambah 168.000 dibagi 5 atau jumlah tahun yang telah ditentukan, dibagi dengan 750.000 tambah 150.000 dibagi 2 dikali 100%, sehingga menghasilkan nilai ARR atau tingkat pengembalian akuntansi sebesar 28%. Sehingga apabila kita kembalikan ke kriteria kelayakan suatu investasi dalam metode ini, yaitu apabila ARR atau tingkat pengembalian akuntansi lebih besar dari tingkat return atau tingkat pengembalian yang diharapkan, maka investasi layak untuk dilakukan. Maka dari itu, dengan perolehan nilai 28% pada contoh kasus ini, maka nilai ARR lebih besar dari nilai return yang diharapkan, yaitu sebesar 18%. Sehingga menurut metode ini, investasi layak untuk dijalankan. Pun materi terakhir yaitu mengenai jurnal yang berkaitan dengan materi ini, yaitu jurnal dengan judul Analisis Kelayakan Investasi atas Rencana Penambahan Aktiva Tetap, di mana studi kasus pada PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero Cabang Tanjung Perak Terminal Nilam. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan rencana perusahaan dalam melakukan penambahan investasi aktiva tetap berupa container crane, di mana penambahan container crane diharapkan dapat meningkatkan mobilitas
atau kinerja pelabuhan dalam angkutan barang. Dari penelitian tersebut dapat diketahui apakah penambahan aktiva tetap tersebut dapat dikatakan layak atau tidak untuk dilaksanakan ditinjau dari aspek pasar dan aspek keuangan. Hasil perhitungan dan analisis diketahui bahwa dari aspek pasar dikatakan layak karena jumlah estimasi permintaan pasar diketahui terus mengalami kenaikan. Sedangkan ditinjau dari aspek keuangan perusahaan mampu dan layak untuk melakukan penambahan investasi berupa 1 crane kontainer. Berdasarkan penilaian kelayakan investasi menggunakan beberapa teknik sebagaimana yang saya sebutkan, yaitu 5 teknik atau 5 metode dalam menilai keputusan investasi, bahwa terkait dengan materi ini, yaitu salah satu metode yang digunakan yaitu metode accounting rate of return. Didapatkan hasil perhitungan yaitu nilai accounting rate of return sebesar 160%, lebih besar dari tingkat pengembalian yang diharapkan yaitu sebesar 9,756%, sehingga dengan kriteria kelayakan yang ditentukan bahwa rencana penambahan aktiva tetap ini layak untuk dilakukan. Adapun itulah tadi pembahasan materi dari saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.